Oke guys, kita lanjutin lagi penulisan teori tentang macam bunyi instrumen. Dan sekarang kita akan fokus ke formulanya. Jadi kita mulai dari power chord ya. Nah, karena power chord ini hanya tersusun dari dua jenis nada berbeda, jadi ini termasuk diad. Simbol dari power chord biasanya ada angka 5 setelah penulisan huruf dari chordnya. Contohnya A5, B5, C5, dan seterusnya. Ini karena formula dari power chord itu terdiri dari nada ke-1 dan nada ke-5 dari scale-nya. Nah, di sini formulanya ditulis menggunakan angka ya. Angka ini mewakili posisi nada dari scale-nya. Scale yang dijadikan patokan untuk semua formula chord ini adalah scale mayor diatonik. Dan karena semua chord di sini akan gue contohin pakai chord C, maka patokannya adalah scale C mayor diatonik. Tapi kalau kalian mau nyusun triad dan chord A, berarti patokannya pakai A mayor diatonik. Jelas ya? Nah, jadi sebelum menyusun chord, lebih bagus kalian tulis dulu nada kromatik, 1 oktav, 2 oktav juga boleh, lalu tandain nada yang termasuk C mayor diatonik. Selanjutnya tandain juga nada enharmoniknya, yaitu nada yang bisa dipakein tanda aksidental berupa crash dan moll sekaligus. Ini nanti biar kalian lebih cepat nyusun nadanya guys. Nah, kalau udah ditulis, baru deh kita mulai nyusun. Oke, balik lagi ke power chord. Power chord ini tidak termasuk mayor, minor, atau yang lainnya ya. Jadi di sini cuman ada satu jenis, formulanya 1 dan 5. Maka nada ke-1 dari scale C mayor diatonik itu adalah C, lalu nada ke-5-nya adalah G. Jadilah ini susunan nadanya guys. Kalau dalam fretboard gitar, posisinya bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita susun triad dari chord C mayor, minor, suspended 2 dan 4, augmented, dan diminished. C mayor itu simbolnya C maj atau C aja, formulanya 1, 3, 5. Jadi susunan nadanya itu adalah C, E, G. Lalu untuk C minor simbolnya C min, formulanya adalah 1, B3, dan 5. B3 itu artinya flat atau moll ya. Jadi susunannya C, dis, dan G. Itu guys alasan kita tandain nada enharmoniknya langsung biar kita gak bingung. Jadi lebih cepat kan nyarinya. Nah selanjutnya triad C suspended 2. Simbolnya sus 2 dan formulanya 1, 2, 5. Jadi susunannya itu adalah C, D, G. Kalau sus 4 formulanya 1, 4, 5. Jadi susunannya C, F, G. Terus ada augmented nih. Simbolnya adalah aug, kadang pakai simbol plus. Dan formulanya 1, 3, dan crash 5. Jadi kalau aug, susunannya C, E, dan gis. Terakhir ada diminished, yang simbolnya dim. Formulanya 1, B3, B5. Maka susunannya C, dis, dan fis. Oke, kita praktekkan 5 jenis triad ini di fretboard gitar ya. Nah, jadi triads itu bisa dipetakan di banyak tempat guys. Asalkan nadanya saling berdekatan dan bisa digenjreng sekaligus. Oke, pertama kita bikin triad mayor. Kita tandain root note-nya yaitu C, selanjutnya adalah third-nya yaitu E, dan terakhir fifth-nya yaitu G. Di sini sengaja gua bedain warnanya biar kelihatan bedanya guys. Nah, kalau udah gini enak nih. Ini kan triad C mayor semua ya. Jadi kalau mau dipakai sebagai chord, kalian cukup gabungin aja dengan kombinasi 3 warna yang berbeda supaya root note, third, dan fifth-nya ada di setiap chord. Oke, kita coba satu persatu pakai gitar ya. Selanjutnya triad minor. Kalau minor, posisi third-nya tinggal digeser mundur setengah langkah. Jadi dari E kita geser ke dis. Oke, kita cobain satu persatu lagi guys. Nah, sekarang suspended 2 dan 4. Kalau suspended 2 posisinya gini guys. Dan kita langsung cobain biar tahu perbedaan suaranya ya. Nah, kalau sus 4 posisinya gini ya. Kita coba lagi pakai gitar. Sekarang augmented, dan ini adalah posisinya.
terakhir ada diminis. Nah, ini posisinya guys. Mari kita coba. Oke, lumayan banyak kan teorinya? Dan itu baru nyampe triad guys, belum lagi extended chord. Bagi yang belum tahu, extended chord itu sederhananya adalah chord yang ditambahin jumlah nadanya. Soalnya kalau berdasarkan pengertian chord secara umum, chord itu adalah bunyi yang dihasilkan minimal dari 3 jenis nada berbeda. Mungkin terkecuali untuk power chord yang hanya terdiri dari 2 jenis nada berbeda. Nah, tapi kalau udah lebih dari 3 jenis nada, ini disebut sebagai extended chord. Jelas ya? Chord ini bisa berupa chord 6, 7, 9, 11, dan 13. Jadi ada berapa banyak sih jumlah chord C ini yang memungkinkan buat dimainin? Oke, kita coba lihat di sini guys. Nah loh, banyak kan jenisnya? Ini tuh baru di C doang. Apalagi kalau kalian menguraikan dari A sampai Gis. Anggaplah 12 dikali total chord yang ada di tabel ini. Belum lagi ada yang namanya inversi, ditambah sama posisi chord yang bisa macam-macam kayak triad tadi. Pokoknya jumlahnya itu bisa berkali-kali lipat guys. Nah, menurut kalian, apakah semua chord ini harus dihafalin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, di tabel ini udah gue pisahin, ada yang termasuk diad dan triad, ada dominan, ada mayor, dan ada juga minor. Nah, yang tanda kurung ini adalah nada yang bisa diabaikan. Soalnya saat praktek pakai gitar, kita gak bisa terlalu banyak neken nada dalam satu posisi. Biasanya paling cuma sampai 5 atau 6 jenis nada aja. Maka beberapa chord itu dihilangkan atau diabaikan dan ditandain pakai tanda kurung kayak gini. Tapi untuk contoh dari masing-masing chord ini, gak akan gue praktekin sekarang ya. Soalnya gue harus tulisin dulu masing-masing dari chord ini dalam bentuk chord gitar. Soalnya kalau dibahas sekarang, kayaknya sih bakalan panjang lagi guys. Jadi nanti aja ya. Oke, jadi gitu guys, formula dari berbagai jenis chord. Nah, cara untuk nulis teori atau formula ini bisa kalian tulis di buku seperti ini aja guys. Jadi sampai sini aja deh buat video ini. Makasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya guys.